Ini huruf mim sukun berjumpa dengan huruf nun. Nah, kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3, yang izhar syafawi. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Hukum mim bertasydid, hukum nun bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid dengan sangat mudah. Dengan kita memahami ilmu tajwid, maka insya Allah yang belum lancar dalam membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Karena kunci supaya kita itu bisa lancar dalam membaca Al-Quran, tentulah kita harus memahami ilmu tajwid. Oleh sebab itu kami berupaya untuk membantu Bapak Ibu Saudara semuanya agar dapat memahami ilmu tajwid dengan mudah. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Baiklah, kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 202. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami apa yang kami sampaikan. Kalau nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, maka huruf yang berposisi sebelah kanan berarti sebelah sini. Nah, kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri, sebelah sini, sebelah kiri. Kemudian tanda baca seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Kalau baris satu ke atas seperti ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Kalau baris satu ke bawah seperti ini disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Baik, yang pertama ula. Di sini la dibaca panjang. Ini namanya mad wajib muttasil. Nah, namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang.
Ini huruf lam nih. Di atasnya nih ada tanda baca fathah berdiri. Nah, bentuknya itu adalah alif kecil. Nah, ini dia nih. Ha. Karena huruf lam ini di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, maka huruf lam dibaca panjang. Nah, kemudian ini pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah nih, ini huruf hamzah. Tapi dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Karena berjumpa dengan mad tabi'i dalam satu kata, maka namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu panjangnya itu 5 harokat. Apakah boleh dibaca panjangnya 4 harokat? Boleh. Jadi mad wajib muttasil itu sama dengan mad jaiz 4 hingga 5 harokat juga. Jadi untuk lebih mempermudah 4 harokat itu kira-kiranya itu 4 harokat itu kira-kiranya itu 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Nah, Nah, ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar. Dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Ulaika lahum. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim, tanda sukun itu seperti ini. Nah, huruf sukun atau kadang disebut juga dengan huruf mati begitu, untuk lebih mudah dalam memahamkan ketika kita mengajari ngaji. Ini huruf mim sukun berjumpa dengan huruf nun. Nah, kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3, yang izhar syafawi. Kalau ada huruf mim sukun, kemudian di depannya bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun. Nah, di depannya, mana huruf depannya? Nah, tadi sudah kami katakan, kalau kami mengatakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, berarti huruf yang berposisi sebelah kiri. Ini huruf mim. Sebelah kiri daripada huruf mim yang mana? Berarti huruf nun ini. Ini mim sukun berjumpa dengan huruf nun, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Berarti semua hukumnya namanya izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi baca jelas saja. Lahum nasi. Jangan dibaca lahum nasi, lahum nasi. Jangan dipanjangkan seperti itu, dibaca pendek saja. Jelas. Lahum nasi. Kemudian si dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini, berarti ini huruf ya sukun. Setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya tuh kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat berada sebelum ya sukun atau tepat berada di belakang ya sukun. Kalau dia memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Di belakangnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Baris 1 ke bawah nih disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Maka huruf sad ini dia dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca kasroh nih, dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf ya sukun. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Nah, 2 harokat untuk lebih mempermudah, kira-kira 2 ketukan. 1, 2. Ulaika lahum nasibum. Nah, di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas namanya fathah tain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasroh tain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Pokoknya setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya tuh, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Di sini yang kita temui adalah tanda baca tanwin. Setiap berjumpa dengan tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya. Ini tanda baca tanwin, huruf di depannya ini huruf mim. Nah, kita lihat di samping.
huruf mim itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf mim hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian juga disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Apa yang dimasukkan itu apa? Nah, jadi bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf mim. Jadi dibaca nasi bum. Nasi bum. Jangan dibaca nasi bun. Jangan bun tapi bum. Nah, kemudian didengungkan. Nasi bum mimma. Didengungkan ya. Suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, nasi bum mimma. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim bertasydid. Ini huruf mim tanda tasydid itu seperti ini. Nah, perhatikan di samping. Hukum mim bertasydid, hukum non bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan kecil di bawahnya itu supaya saudara semuanya yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak keliru nantinya dalam menentukan hukum tajwid. Seperti itu. Ini huruf mim bertasydid nih. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun bertasydid, berjumpa dengan huruf mim bertasydid, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelum nun bertasydid atau sebelum mim bertasydid itu hurufnya memiliki tanda baca kasrah, fathah atau dhammah, maka huruf mim bertasydid atau huruf nun bertasydidnya itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, ini huruf mim bertasydid nih. Nah, perhatikan huruf sebelumnya. Di sini huruf sebelumnya memiliki tanda baca kasrah nih. Berarti mim bertasydid ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Kenapa kami buat catatan seperti itu? Supaya tidak keliru. Karena tidak semua huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Contohnya seperti ini. Ini huruf mim, ini bertasydid juga ada nih. Nah, tapi ini hukumnya adalah idgham bi gunnah karena kemasukan tanda baca tanwin ini. Nah, sedangkan ini mim bertasydid juga nih. Ini hukumnya gunnah musyaddadah, bukan idgham bi gunnah tapi gunnah musyaddadah. Nah, supaya mudah untuk membedakannya maka kami buat catatan di bawahnya itu. Maka ini hukumnya gunnah musyaddadah, cara bacanya itu digunnahkan. Nah, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mimma, kita panjangkan seperti itu. Jangan dibaca seperti ini. Mimma, nah itu kurang kadar gunnahnya kurang, tapi lebih dipanjangkan lagi sedikit. Mimma, nah, seperti itu. Mimma kasabu. Kemudian ma dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Nah, kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, kaki ke atas nih huruf alif yang disambung dengan huruf mim. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya. Apabila huruf yang berposisi tepat sebelum huruf alif atau tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif, di belakangnya ada huruf mim. Huruf mim ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah nih ya. Dan posisinya berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini baris satu ke atas disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Kalau yang ini tadi ya, yang rumus mad tabi'i yang nomor 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Kemudian di sini kasabu, bu dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakang waw sukun tuh kita perhatikan.
Kalau ada huruf waw sukun, kemudian di belakang huruf waw sukun atau sebelum huruf waw sukun itu ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, ini tanda baca dhammah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun ya, atau tepat berada sebelum waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Nah, maka secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang seperti itu. Kasabu. Nah. Kemudian di sini ada tanda waqaf qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka maknanya itu berwakaf atau berhenti itu lebih utama. Maka langkah baiknya kalau kita menemukan tanda waqaf seperti ini, maka kita berwakaf atau berhenti sejenak, baru setelah itu kita lanjutkan lagi membacanya. Kasabu, berhenti ya, baru kita sambung lagi bacanya. Berwakaf lebih utama. Kemudian di sini wallah, di sini ada lafaz Allah. Nah, setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, maka kita perhatikan huruf di belakang lafaz Allah atau huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Nah, ini lafaz Allah. Mana huruf yang memiliki tanda baca di belakangnya? Huruf waw ini ya. Kalau ada lafaz Allah, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau tanda baca dhammah, maka lafaz Allahnya dibaca tabkhim, dibaca tebal. Nah, di sini yang kita temui adalah lafaz Allah yang sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya dibaca panjang. Ini lafaz Allah, di belakangnya sini nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal. Ini dibaca wallah, jangan dibaca wallah, jangan, tapi ditebalkan. Wallah, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Setiap membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif lam, maka kita perhatikan huruf di depan huruf lamnya itu kita perhatikan. Ini huruf alif lam, di depannya huruf lam lagi nih. Nah, kita lihat di samping. Huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf lam hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah, karena dia cara membaca huruf lamnya ini tuh dibaca idgham. Jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca nih. Makanya di sini kan tidak ada tanda bacanya, langsung masuk ke huruf yang di depannya ini. Wallah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil. Nah, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf lam, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri nih. Nah, maka huruf lam dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wallahu sari. Kemudian di sini ada huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah. Huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi di tengah bacaan seperti ini, maka huruf ra dibaca tarkik, dibaca tipis. Jadi ketika kita mengucapkannya, pangkal lidah kita itu tidak terangkat ke atas. Sari, sari, seperti itu. Sari'ul hisab. Kemudian di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Jadi ri ini dibaca panjang karena setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini hurufnya tanda sukun seperti ini, kita perhatikan huruf sebelum ya sukun itu kita perhatikan. Kalau sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun maka dibaca panjang. Ini huruf ya sukun, di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wallahu sari'ul hisab. Di sini ada
Alif lam berjumpa dengan huruf H. Kita lihat di samping, huruf H ini termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf H, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah, karena dia cara membaca huruf lamnya itu dia dibaca jelas, dibaca izhar. Nah, jadi dia terbaca dengan jelas. Nah, ini kan sari'ul hisab'ul. Nah, huruf lamnya terbaca kan. Kalau syamsiyah ini tadi huruf lamnya dia tidak dibaca, langsung masuk, langsung diidghamkan masuk ke huruf yang di depannya. Kalau qamariyah huruf lamnya dibaca. Wallahu sari'ul hisab. Sa dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf sin. Kemudian di belakang huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif maka dibaca panjang. Huruf sin dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah nih, dan posisi huruf sin ini tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu sama. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu apabila berjumpa dengan mad arid li sukun, kalau di atas berjumpa dengan mad arid li sukun dibaca 2 harokat, maka semuanya dibaca 2 harokat. Kalau mad arid li sukunnya dibaca 4 harokat, maka semua mad arid li sukunnya dibaca 4 harokat. Begitu ketika kita membaca Al-Quran. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf ba. Ini kan kita baca hisab, jangan dibaca hisabi, jangan. Kalau kita berwakaf tepat di huruf ba maka kita baca hisab. Kenapa huruf ba ini kita sukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran berhenti atau berwakaf tepat di huruf ba ini tidak dibaca panjang, makanya huruf ba ini kita sukunkan sehingga dibaca hisab, jangan hisabi, jangan. Nah, kemudian karena huruf ba ini disukunkan, nah, maka cara bacanya itu dipantulkan. Nah, perhatikan di atas huruf qalqalah itu ada 5. Nah, salah satunya huruf ba. Jadi ketika huruf tersebut sukun atau sukun sebab disukunkan, maka cara bacanya itu dipantulkan. Makanya dipantulkan hisab, hisab. Nah, mantul seperti ini, seperti itu. Dan ini termasuk kepada qalqalah kubra karena dia berada di tengah bacaan. Atau bisa kita pahami ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf qalqalah, maka itu dinamakan dengan qalqalah kubra. Walaupun nanti kalau misalkan kita berhenti atau berwaqaf ya tepat di huruf qalqalah tapi huruf qalqalahnya itu bertasydid, nanti ada juga yang menamakannya dengan qalqalah akbar. Nah, tapi ini kita berhenti tepat di huruf qalqalah dan huruf qalqalahnya ini tidak bertasydid nih. Nah, maka ini dinamakan dengan qalqalah kubra. Nah, sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim.